sahabat PPQ Prajabatan. Oke, kembali lagi dengan saya Wardah Tusaima. Kali ini saya akan membahas tentang mengulas asesmen di ruang kelas pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Topik 3, elemen demonstrasi kontekstual. Oke, kita simak videonya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pelajaran matematika kelas 7. Nah, kelas 7 ini pada fase D ya. Nah, untuk capaian pembelajarannya, di akhir fase D, peserta didik dapat menemukan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun berdimensi 3, prisma, tabung, bola, limas, dan kerucut, dan menggunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan masalah. Mereka dapat menerapkan rasio pada pengukuran dalam berbagai konteks antara lain perubahan ukuran, faktor skala, unsur-unsur suatu bangun terhadap panjang busur, keliling, luas dan volume, dan konversi satuan pengukuran dan skala pada gambar. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami benda-benda di sekitar sebagai bangun ruang. Yang kedua, peserta didik mampu memahami jenis dan unsur-unsur yang membentuk sebuah bangun ruang melalui pengamatan. Oke, selanjutnya pada materi bahan ajar atau topik yaitu bangun ruang atau lebih tepatnya pada subbab sifat-sifat bangun ruang. Untuk jenis asesmen formatifnya yaitu kita menggunakan asesmen formatif. Untuk asesmen ini soal tertulis atau project atau tunjuk kerja atau dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan bentuk asesmen soal tertulis. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Nah, di sini tahapan perkembangan peserta didik berdasarkan teori Piaget yaitu pada tahap operasional formal 12 tahun ke atas untuk anak memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan manipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seperti remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tingkat tertentu. Sesuai dengan kegiatan pembelajaran pada materi bangun ruang, peserta didik dapat diberikan suatu asesmen formatif yang disajikan dalam soal tertulis berupa permasalahan tentang unsur bangun ruang, misalnya rusuk, sisi, dan sudut. Pada tahapan ini, peserta didik sudah mampu untuk berpikir abstrak dan memvisualisasikan bangun ruang. Oleh karena itu, peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal tersebut sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dan perlunya pertimbangan aspek lingkungan budaya, karakteristik peserta didik? Jelaskan. Nah, di sini asesmen formatif yang dilakukan pada saat peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam bangun ruang melalui alat peraga maupun benda di lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan teori Piaget pada tahap operasional konkret, yang artinya karakteristik peserta didik dapat mengetahui dan membedakan bangun ruang melalui benda konkret di sekitar. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Asesmen formatif yang dilakukan saat peserta didik mampu menyesuaikan soal tertulis yang tertata pada LKPD atau lembar kerja peserta didik masing-masing kelompok tentang unsur-unsur bangun ruang seperti rusuk, sisi, dan sudut. Selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Nah, asesmen formatif yang memberikan kesempatan pada peserta didik saat mempraktekkan atau mengidentifikasi bangun ruang melalui alat peraga maupun benda konkret di sekitar, misalnya apakah tabung termasuk dalam jenis prisma atau limas? Nah, kemudian peserta didik mampu memberikan umpan balik dan menyampaikan pendapatnya dengan sesuai kemampuan berpikir mereka.
Selanjutnya, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Nah, kali ini pendapat saya yang akan saya tingkatkan dalam proses pembelajarannya yaitu keberagaman bentuk asesmen formatif yang sesuai dengan keragaman karakter peserta didik. Jadi menyesuaikan ya sahabat PPG Prajabatan. Misalnya, keragaman peserta didik dalam mengidentifikasi bangun ruang melalui benda konkret, alat peraga 3D, dan gambar bangun ruang yang berdimensi lain. Oke, mungkin hanya itu praktik baik yang bisa saya sampaikan mengenai mengulas asesmen di ruang kelas. Mungkin ada saran atau kritik dari sahabat PPG Prajabatan yang lainnya. Bisa nih sharing-sharing di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih guys. See you again tomorrow. Oh iya nih, di slide terakhir saya akan menampilkan beberapa dokumentasi praktik baik atau pengajaran saya di dalam kelas.